Sebuah bangunan di Pondok Pesantren Al-Qazini, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk pada Senin 29 September 2025 sore. Akibat insiden tersebut, sekitar 80 korban luka dan 1 orang meninggal. Waduh, ngeri banget sih nih guys. Sebuah pondok pesantren di Jawa Timur tiba-tiba roboh dan menimpa ratusan santri. Tapi benarkah ini murni takdir seperti yang dikatakan oleh pihak pesantren? Atau justru ada kelalaian manusia di balik tragedi ini? Yuk kita bahas di Rudet. Rudik Update, insya Allah nggak bikin nambah mumet. Sebelum kita membahas kronologi kejadian robohnya pondok pesantren ini, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu Pondok Pesantren Al-Qazini. Pondok Pesantren Al-Qazini berdiri sekitar 1915 sampai 1920, berlokasi di Jalan Kiai Haji Raden Muhammad Abbas, Desa Buduran, Sidoarjo. Pesantren ini lebih dikenal sebagai pesantren Buduran, guys. Pesantren ini juga dikatakan menyimpan sejarah panjang dari lahirnya ulama-ulama besar NU dan menjadi salah satu pesantren tertua yang berada di Jawa Timur. Tercatat guys, sejumlah ulama besar pernah menimba ilmu di pondok pesantren ini, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Nasir, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Umar, dan Kiai Haji Nawawi. Dan tentunya masih banyak yang lainnya lagi. Dilansir dari laman NU Online, nama Pondok Pesantren Al-Qazini sendiri diambil dari nama pendirinya, yaitu Kiai Haji Raden Qazin Khairuddin. Seiring berjalannya waktu, Pesantren Al-Qazini berkembang pesat dari pengajian salaf menjadi lembaga pendidikan formal. Pada tahun 1964, berdiri Madrasah Sanawiyah yang disusul dengan Madrasah Aliyah. Pada tahun 1970-an berdiri juga Madrasah Ibtidaiyah. Tahun 1982, pesantren ini juga mendirikan sekolah tinggi diniyah yang kemudian berkembang menjadi Institut Agama Islam Al-Qazini. Program pendidikan di pesantren ini bukan hanya fokus dalam ilmu agama, tapi juga mengajarkan kemandirian melalui pertanian dan kegiatan ekonomi. Santri dilatih berakhlak mulia, moderat, serta siap menghadapi tantangan zaman. Karena reputasi pondok pesantren Al-Qazini ini terbilang baik ya, makanya nggak heran guys, banyak sekali wali santri yang menitipkan anak mereka menimba ilmu di sana. Namun tentunya, kejadian robohnya bangunan pesantren ini banyak menimbulkan pertanyaan. Apakah terjadi kesalahan dalam konstruksi bangunan, ataukah memang hanya takdir semata? Kalau bicara takdir, bahkan satu helai daun yang gugur pun sudah melalui kehendak Allah kan? Tapi permasalahannya nih guys, ada nggak sebenarnya kelalaian dalam konstruksi bangunan sehingga membuat bangunan tersebut roboh? Karena kalau dilihat, bangunannya itu roboh hingga rata sampai dengan tanah. Mungkinkah pondasinya yang memang tidak kuat atau bagaimana? Dan siapakah yang harus bertanggung jawab dari kejadian ini? Karena jujur guys, gue miris banget saat melihat salah satu pihak pondok pesantren yang mengatakan harap bersabar, ini semua takdir dari Allah. Memang benar, takdir dari Allah tidak dapat kita pungkiri. Itu menjadi suatu kepastian dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Kalau menurut kalian gimana guys seharusnya ini nih? Tentunya pihak keluarga merelakan kepergian dari korban. Tapi harus didalami sih kalau menurut gue ya. Kesalahannya tuh terletak ada di mana? Pada Senin 29 September, musibah menimpa Pondok Pesantren Al-Qazini. Sekitar jam 3 sore, bangunan 3 lantai di Asrama Putra tiba-tiba ambruk. Saat itu, para santri sedang melakukan sholat asar berjamaah di lantai 2 yang difungsikan sebagai musola. Menurut pengakuan salah satu santri kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Qazini yang bernama Wahid,
Ruang musola yang berada di lantai 2 tersebut sempat bergoyang sebelum akhirnya ambruk. Wahid mengatakan, ketika masuk di rokaat kedua, bagian ujung musola tiba-tiba ambruk lalu merembet ke bagian lain di gedung. Ia mengaku berhasil menyelamatkan diri dan mengajak santri yang lainnya untuk segera mengevakuasi diri. Dari pengakuannya, para santri yang sedang melakukan sholat berjamaah berjumlah sekitar 100 orang lebih. Menurut pengasuh pesantren, Abdul Salam Mujib, bangunan yang ambruk itu memang dalam tahap renovasi guys. Proses pembangunan sendiri sudah ada pada tahap akhir, yaitu tahap pengecoran di atap lantai 3. Dan proses renovasi asrama santri putra ini telah berlangsung selama 9 bulan lamanya. Bangunan ini direncanakan memiliki 3 lantai dengan tambahan 1 dak di bagian paling atas. Sebelum kejadian, di pagi hari masih dilakukan pengecoran terakhir hingga jam 12 siang. Tepatnya di atap lantai 3 yang kemudian ambruk menimpa para santri. Duh, ini gimana sih guys? Kok masih malah dipakai gitu loh untuk kegiatan, sedangkan sedang dalam tahap renovasi. Kalau menurut kalian gimana guys? Bahaya nggak sih? Bangunan ini masih dalam tahap renovasi loh, tapi masih digunakan untuk suatu kegiatan. Coba kalian tuliskan pendapat kalian ya guys di bawah. Tragedi ambruknya bangunan musola pondok pesantren Al-Qazini tidak hanya meninggalkan duka, namun juga menggoreskan kisah dramatis tentang perjuangan tim dokter yang melakukan proses amputasi di lokasi. Tentunya untuk menyelamatkan seorang santri yang bernama Nur Ahmad, berusia 16 tahun yang terjepit bangunan musola yang runtuh. Setelah yakin korban tidak bisa ditarik keluar, dokter akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan amputasi di tempat agar korban bisa diselamatkan nyawanya. Proses amputasi sendiri memakan waktu sekitar 10 menit. Setelahnya, korban dipindahkan ke area yang lebih lapang untuk mendapat penanganan yang lebih lanjut. Korban langsung dilarikan ke RSUD Notopuro untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Dokter menyebutkan, jika tidak ada operasi amputasi, mungkin saja nyawa dari anak tersebut tidak terselamatkan. Mulai Kamis pagi, 2 Oktober 2025, setelah melewati masa golden time, yaitu 72 jam masa krusial dalam menyelamatkan para santri, akhirnya proses evakuasi dilakukan dengan alat-alat berat guys. Tentunya setelah tidak ada lagi ditemukan tanda-tanda korban selamat di bawah reruntuhan bangunan beton tersebut. Operasi pencarian dan evakuasi korban akhirnya resmi berakhir pada Selasa 7 Oktober di tahun 2025. Kepala Basarnas, Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, operasi ini ditutup pada jam 10 pagi setelah seluruh area reruntuhan dinyatakan steril. Selama 9 hari, tim gabungan berhasil mengevakuasi 171 korban. Dari jumlah tersebut guys, 67 orang dinyatakan meninggal dunia. 104 lainnya dinyatakan selamat dan 8 bagian tubuh ditemukan di antara puing-puing bangunan. Meski pencarian telah berakhir, penanganan lebih lanjut akan diteruskan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Setelah 9 hari pencarian tanpa henti, kini publik menanti proses hukum untuk mengungkap apa sebenarnya penyebab dari runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Qazini. Di hari terakhir evakuasi, perwakilan pondok pesantren Al-Qazini meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Pertama, menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya para kader istimewa santri-santri kami. Kami yakin bahwa mereka meninggal dunia dalam kondisi tolakul ilmu, menuntut ilmu, bersuci, sedang melaksanakan sholat. Kami yakin dan berani bersumpah mereka husnul khatimah.
Oleh karenanya kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam, manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal. Kepolisian daerah Jawa Timur memastikan akan menindaklanjuti proses hukum setelah tahap pencarian resmi berakhir. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abbas, mengatakan penyidikan akan dimulai setelah proses dari identifikasi para korban telah dilakukan oleh tim DVI. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa saat ini upaya penyelidikan tengah dilakukan dan nantinya akan ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah data dan keterangan saksi semua terkumpul. Dia menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang akan dilakukan sebagai bentuk empati terhadap keluarga korban. Polisi juga telah mengamankan 8 beton core drill dan 20 tulang baja dengan berbagai ukuran sebagai barang-barang bukti dari reruntuhan. Sementara itu, tim DVI Polda Jatim masih terus bekerja untuk melakukan proses identifikasi dari jenazah para korban untuk memastikan jenazah korban dapat dikembalikan kepada keluarga dengan identitas yang valid. Meski menerima bahwa musibah adalah bagian dari takdir, beberapa keluarga korban seperti Pak Fauzi menilai kelalaian manusia tetap harus diselesaikan secara hukum, sebab ia hanya ingin tragedi serupa tidak terulang dan kasus ini menjadi pelajaran bagi para pesantren yang lainnya. Menurutnya, sebagian dari wali santri enggan menuntut karena faktor budaya menghormati kiai. Karena itu, Pak Fauzi juga meminta publik ikut mengawal jalannya proses hukum ini bersama-sama, guys. Meski belum diketahui, guys, apa sebenarnya penyebab dari ambruk bangunan 3 lantai tersebut, tapi beberapa pengamat menilai ada unsur kelalaian dalam proses konstruksinya. Kelalaian pertama adalah karena diduga, guys, tidak adanya izin mendirikan bangunan. Yang kedua, fondasi bangunan yang diduga tidak kuat menahan beban. Yang ketiga, adanya dugaan pembangunan musola tidak terencana dan tidak sesuai kaidah teknis. Hal ini juga merujuk pada sejarah gedung yang mulanya hanya diperuntukkan untuk 1 lantai. Nah, kok ini malah bisa jadi 3 lantai? Jadi sulap-sulapan begitu? Gimana kalau menurut kalian, guys? Yang keempat, muncul dugaan faktor kegagalan struktur kolom sebagai penyebab ambruknya bangunan musola. Kolom adalah elemen struktur vertikal dalam sebuah bangunan yang berfungsi menyalurkan beban di lantai, atap, dan dinding ke pondasi. Dan ternyata, guys, menurut Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, hanya ada 50 pondok pesantren yang mendapatkan PBG. Padahal, menurut data Kementerian Agama, pondok pesantren di Indonesia mencapai 42.391 pondok pesantren. Itu artinya, lebih dari 99% pondok pesantren di Indonesia tidak mengantongi izin PBG untuk membangun gedungnya. Sebagai informasi, guys, PBG merupakan pengganti izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Mengerikan banget sih, guys, kejadian ini tuh. Jujur, gue penasaran banget, guys. Tapi gue tuh sebenarnya awam sama struktur bangunan kayak gini tuh ya. Jadi sebenarnya pondok pesantren ini tuh sudah sesuai SOP atau bagaimana? Karena kelihatannya ya, ini mah sampai bisa rata dengan tanah tuh kayak gimana jadinya? Ataukah memang pondasi tidak kuat menopang bangunan dengan 3 lantai dan juga dengan atap yang dicor? Kalau menurut kalian gimana? Coba kita sedikit telisik, guys, beberapa bangunan yang ada di pondok pesantren Al-Qazin ini ya. Di gambar pertama terlihat lantai 2 ke atas ini tuh aneh, guys. Lebih condong ke arah jalan. Dan juga terlihat pilar yang menopang tidak presisi. Bahkan pilarnya tuh terlihat kecil. Lazimkah sebenarnya bangunan seperti ini? Dan di gambar kedua gue lihat, guys, bangunan yang tadinya 2 lantai dengan halaman malah disulap menjadi bangunan dengan lantai atas
Dan di tiap lantai terlihat lebih banyak pilar di area balkon. Yang berkemungkinan nih guys, ini dibuat untuk menopang bagian lantai 3 sampai lantai atasnya. Terlihat seperti struktur bangunannya. Aneh nggak sih guys? Coba tolong dong, kalau ada yang expert dalam konstruksi bangunan, coba di komen ya guys. Ini hanya dugaan gue semata, atau memang ada yang janggal dari bangunan ini. Ya, kali-kali gue salah gitu kan, jadi seujun sama bangunannya sendiri. Tak hanya masyarakat guys, kejadian ini juga mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pihak pemerintahan. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang bisa disapa Caimin, menyebut bahwa banyak pesantren serupa yang belum memiliki perencanaan bangunan secara memadai. Caimin menambahkan, keterbatasan anggaran, usia bangunan yang sangat tua, dan keinginan pesantren menjaga independensi menjadi 3 faktor utama yang membuat bangunan pesantren menjadi rentan. Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, meminta masyarakat mempercayakan penyidikan kepada pihak kepolisian. Langkah hukum yang dilakukan aparat sangat penting agar penyebab insiden ini cepat terungkap dan menjadi pembelajaran bagi lembaga pendidikan yang lainnya. Pemerintah juga memastikan akan mengaudit sejumlah pondok pesantren agar tidak terjadi hal yang terulang. Ya karena setahu gue ya guys, di sekolah itu kan ada sistem akreditasi kan. Akreditasi sekolah ini juga kan kalau gue cari-cari ya, dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Jadi seharusnya pemerintahan mengetahui kalau memang ada bangunan-bangunan yang janggal atau infrastruktur yang janggal di dalam sekolahan. Kan kalian tahu tuh, kalian kalau mau masukin anak ke sekolah atau adik ke sekolah, tentunya kalian melihat kan akreditasi sekolah ini tuh apa? Ada yang A, ada yang B, atau mungkin ada yang C, ya kan? Oke. Harusnya pemerintah sudah tahu, tapi terkesan membiarkan nggak sebenarnya? Jadi kita tunggu aja guys, langkah hukum yang akan dilakukan. Semoga kejadian ini bisa menjadi alarm bagi semua lembaga pendidikan yang lainnya ya guys. Untuk para santri yang meninggal dunia, alangkah lebih baiknya guys, kita kirimkan surat Al-Fatihah guys. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk para keluarga korban, semoga kalian diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini ya guys. So, thanks banget nih guys buat kalian semua yang udah nemenin gua dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka dengan video ini, komen juga guys, dan juga di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan, walaupun terkadang melelahkan, bahkan membagongkan. Hadapi semua dengan senyuman. Nama gue Dika, see you at next video. Bye. Melody of tears that fall in the night, we hear it call. Gentle tunes that break apart.